Gak apa-apa tak. Wah kak, aku wedi kak. Lo, merambat. Catat guys, namanya tuh ikan bakar Pak Herman Pantai Tamban yang berani masak seafood dalam keadaan hidup. Tuh hidup semua guys, tapi bentar lagi hidupnya kelar. Nah ini ikannya masih seger dan kita milih-milih sendiri guys. Tuh kayak tempat pelelangan ikan guys. Warnanya biru, cantik banget ya. Tuh ini lobster kipas. Langka ini ya mas ya. Tuh masih hidup guys lobsternya. Ownernya tuh asli orang Pantai Tamban, Malang Selatan, surganya seafood. Ini kalau Semalang Raya susah cari cumi karang. Ini guys, tuh masih hidup loh. Seger banget. Ada ruang VIP-nya guys. Full AC juga. Jadi spesialnya di Pak Herman ini seafoodnya tuh dibakar pakai daun pisang guys. Mimin kalap nih, pesen semua. Nah ini yang merambat tadi guys, lobster kipas cuman ada di Malang. Dagingnya tebel banget. Emang beda sih sama lobster biasa, dagingnya tuh lebih manis dan pastinya fresh. Sambalnya ada 7 macam dan free refill sepuasnya. Lanjurin nih ke ikan bakar. Lembut banget ikannya guys. Ini ikannya kakap merah loh guys, dalam keadaan hidup. Bumbu bakaran mereka the best. Capitnya aja segede tuan crab. Ini saus padang guys. Mimin berani jamin sih kalau seafood mereka ini yang paling fresh di Malang guys. Terus Mimin juga pesen cah toge, cumi crispy dan sambal dabu-dabu. Masakannya sedep banget. Terus ini tuh cumi karang yang langka itu loh guys. Ini kalian juga harus lihat guys, udangnya tuh gede-gede banget. Dimasak mentega bawang. Lihat nih, dagingnya tuh lembut, tebel, enak banget guys. Terus kalau kesini kalian tuh wajib cobain lobster bambu yang dibakar pakai mentega bawang putih aja. Daging lobsternya tebel, fresh dan bumbunya tuh simple tapi gurih. Mau yang berkuah, di sini juga ada gurami asem-asem guys. Kuahnya seger banget. Warga Malang harus tahu sih kalau kita punya seafood seseger ini. Cus samperin. Mikir apa coba jualan daging sebanyak ini cuman 200 ribuan guys. Ini nggak masuk akal sih, mana platingannya cantik banget sekelas bintang 5. Kenapa makanan enak dan murah tuh selalu lokasinya nyempil ya? Kayak meat stick ini nih, jualannya di rumah yang nyaman gitu. Ada kafenya buat kalian yang pengen nongki juga. Mereka tuh jualan steak tapi nggak masuk akal guys murahnya. Padahal bukan daging meltik loh. Mimin masih bingung mereka dapat untungnya dari mana coba. Soalnya daging yang mereka pakai tuh semuanya impor. Teknik bakarnya juga sekelas steak bintang 5 pula. Pakai api yang tinggi kayak gini. Karena harganya mind blowing, jadi Mimin pesen sebanyak ini guys. Nih ada daging Australian choice, bukan meltik ya, cuman 95.000. Udah lengkap sama sayur, mashed potato dan saus. Kalau yang ini American sirloin choice, cuman 169.000. Kalau daging yang bagus kayak gini paling enak makannya medium rare ya. Sausnya ada yang saus meat steak, barbecue, mushroom dan black pepper. Semuanya mereka homemade, ngeracik sendiri. Dan mereka tuh jujur ya, jenis dagingnya ada yang non melty kayak tadi atau yang melty kayak gini. Menurut Mimin pesen aja yang kilos, lebih puas. Ini sih bener-bener mabok dagingnya. Nah yang ini rib eye melty, jadi lebih juicy dan berminyak dagingnya. Oh iya, pembelanjaan minimal 200.000 kalian bisa dapetin gyu enoki atau gyoza gratis. Karena yang jual orang Palembang, jadi ada pindang patin juga loh. Yuk buruan ramein meat stick sekarang juga. Kali ini makannya sederhana aja lah, pakai ayam goreng, telur dadar, dan kemangi. Tapi yang bikin spesial tuh sambal baby cuminya dapur kuno. Ada 3 level kepedasan, yang tidak pedes, sedang, dan pastinya yang pedes. Bukannya apa ya, tapi Mimin tuh takut banget cumi jadi punah gara-gara dapur kuno. Karena masih baby aja udah ditangkepin terus dibikin sambal. Lihat aja tuh, dalam 1 jar isi baby cuminya sebanyak ini guys. Ini pasti produksinya besar-besaran. Secara dapur kuno kan udah laris, banyak banget di online. Aduh, udah deh, daripada overthinking, mending Mimin makan aja. Sekali mulu langsung dapat sebanyak itu cuminya. Fresh banget lagi baby cuminya, ceplus-ceplus gitu. Sambalnya juga pedes mantep pol. Tuh di telur dadar Mimin tuh full baby cumi ya. Mimin obatin jadi sambal baby cumi dengan isian baby cumi terbanyak. Nih Mimin tuangin ke ayam seekor ya. Semelimpah itu guys, satisfying banget. Dari dulu gak pernah ngecewain emang kalau sambalnya dapur kuno. Selalu bikin makan jadi makin kalap. Semoga cumi yang ada di dunia ini gak punah deh. Soalnya babynya harus dimasak terus jadi sambal sama dapur kuno. Yuk guys, kalian cobain juga. Langsung check out keranjang kuning Mimin sekarang.
Ini mau makan tapi malah dihinggapin lebah guys. Kira-kira kenapa ya sampai lebah aja betah di rujak rambutan ini? Tuh masih nangkring di situ guys. Ini tuh soalnya mereka bener-bener pakai bahan alami. Mimin aja baru tahu loh ternyata rumput laut dibuat rujak sama orang Bali. Iya guys, beneran rumput yang ada di laut itu loh dibikin rujak kuah pindang. Ternyata orang Bali tuh suka makan rujak kayak gini. Dan tempat favorit mereka ngerujak tuh di sini guys, warung Dong Soka. Kebanggaan Semeton nih. Katanya rujak mereka tuh yang terbaik se-Bali. Tiap hari ramenya minta ampun. Ini tuh namanya rujak kuah pindang guys. Kuahnya tuh merah, rasanya pedes, asem, sedep dan seger. Biasa makannya dipaduin sama rumput laut atau buah-buahan kayak rambutan ini nih. Rujak rambutan ini tuh viral banget loh di Bali. Rambutannya gendut-gendut, rasanya manis, asem, aduh, seger sekali Semeton. Nah ini nih namanya bulung boni alias rumput laut hijau. Rumput lautnya ada yang campur kayak gini juga guys. Teksturnya krenyes-krenyes dan rujaknya tuh cenderung gurih pedes gitu. Di sini menu khas Balinya lengkap banget ya. Ada nasi ayam panggang serelemo. Ayamnya dibubuhin serelemo dan pastinya lengkap sama sambal mata. Terus nasinya tuh pakai nasi sele. Jadi nasinya pakai potongan ubi gitu. Enak banget dong. Udah dapat sate lilit juga. Terus ada tipat pleci pakai kangkung Bali yang kres-kres dan sambal mentah. Ya ampun, kangkung di Bali tuh kenapa enak banget ya. Sambalnya juga pedes seger. Dan yang paling Mimin suka tipat kuah ayamnya. Mantep banget guys bumbunya. Tenang aja guys, walaupun warung ini jualan masakan khas Bali, tapi semuanya halal ya. Yang manis-manis ada bubur campur dan es campur khas Bali. Kalau kalian di Bali wajib nyamperin warung Dong Soka. Panjang-panjang. Topoki ini tuh beneran mirip kayak channel mukbang Korea gitu gak sih? Panjangnya bisa sampai 10 cm lebih. Puas banget guys. Kalau Mimi lagi kepengen jajan Korea selalu di Chon. Udah paling bener lah kesini. Mukbang Chon corn dog di Aloha Pit. Langsung pesen corn dog yang party box isi 5. Kalau beli corn dog di Chon pastinya udah bisa barbarin saus-sausnya guys, gratis. Dan Mimin tuh suka kasih cheddar sauce yang banyak. The best lah cheddar sauce mereka. Terus ini yang full mozzarella, molor banget. Satu-satunya di dunia guys, corn dog buah. Isinya tuh pisang dan dark coklat. Dark coklatnya pekat banget ya. Atasnya buah pisang yang manis. Jujur ini enak banget guys. Terus di bawahnya juga ada keju mozzarella gitu guys. Ini wajib kalian coba sih kalau ke Chon. Kurang afdol dong kalau nggak pesen topokinya. Yang Mimin pesen ini roast topoki. Kita buka topokinya Chon. Topokinya panjang guys. Wow. Udah termasuk mie, odeng, jagung, dan juga sosis. Topokinya tuh kenyal banget guys. Mirip kayak yang Mimin coba di Korea. Kondok yang full sosis kayak gini gede banget ukurannya. Jujur itu udah maksa banget masuk mulut Mimin. Karena luarannya tuh ada kentang gorengnya gitu loh guys. Nih sosisnya berdaging. Emang ya tahta tertinggi kondok dan topoki di Indonesia tuh ya Chon. Keju mozzarellanya tebel, rich. Parah sih guys, mantep banget. Ini sih makan kondoknya wajib dicelupin sama roast topoki kayak gini guys. Buat kalian yang ngiler setelah ngeliatin channel mukbang Korea, emang harus ke Chon sih. Karena cuma di sini yang visualnya paling mirip dan rasanya paling otentik. Udah gitu halal MUI guys. Cus yang penasaran samperin. Falalaku suwe men kon iki lu Pak Dongki ya kon mrene. Maaf kak, ini sepupu Mimin guys yang titip falalanya. Dia emang agak toksik. Semoga suka ya. Si adem padahal dari Bali loh. Iya. Iso. Soalnya pakai ice gel dan ini pakai thermal bag. Saya cepet bukaan. Flight malam dari Bali ke Surabaya, tapi Mimin mau cari oleh-oleh dulu di Falala Coklat. Oh my god, jam segini masih antri guys Falala Coklat. Kalau kesini udah pasti ketemu sama sahabat muslim dan muslimah karena udah dapet halal MUI. Iya kak coklatnya. Nah, makasih. Ini aman gak sih kak kalau aku bawa ke Surabaya? Aman kak, karena kami sudah ada thermal bag dan juga dilengkapi dengan es gel. Oh, oke. Jadi aman ya? Aman kak. Makasih kak. Iki halal Kak. Halal kak. Temenan. Iya temenan. Iki lek halal aba ai ngamuk ambek ai. Astagfirullah, temenan halal iki MUI. Oke. Ayo kita makan. Sik tak buka iki. Wah sampai Surabaya ternyata gak leleh. Enak enggak? Iso apa bahasa Inggrisnya melt in your mouth ya? Mbak Injur, congor. Alhamdulillah sepupu Cina muslim Mimin ini gak jadi marah. Kak, kamu paling suka yang mana kak? Gak bisa milih aku. Gak bisa milih. Kabeh enak. Kabeh enak aja nih. Yang penting halal aku approve. Wow. Dari tampilan sih cuma daging dan telur doang, tapi kalau di sini bisa dibikin seenak itu
sampai orang-orang pada rela waiting list loh. Mimin akhirnya juga jadi korban deh nunggu. Ini tuh di Rui Japanese yang lagi viral banget di Bandung. Orang dari Jakarta kebanyakan pada bela-belain kesini loh demi nyobain Hikiniku Sumibiyaki pertama di Indonesia. Wah, interiornya keren banget. Kalian bisa makan di meja atau di bar yang dibuat mirip kayak Jepang. Jadi Hikiniku Sumibiyaki itu daging hamburg yang dibakar di atas arang. Dagingnya tuh dimasak langsung di depan mata kita guys. Terus penyajian dagingnya diletakkan di atas arang juga kayak gini. Kalian bolak-balik sebentar biar aroma arangnya makin nempel. Untuk cara makannya tuh bisa ditaruh onsen egg dan dipecahin terus dikasih kondimen-kondimen yang lain kayak gini. Tuh dagingnya ada creamy-creamy dari onsen egg yang setengah matang. Dagingnya juicy, lembut, aroma arangnya juga bikin nikmatnya beda. Terus makannya pakai nasi Jepang mereka yang pulen. Enak banget guys. Selain pakai onsen egg, cara makannya tuh bisa pakai lobak dan disiramin saus yuzu ponzu. Kelihatan kan tekstur dagingnya lembut karena mereka tuh pakai Japanese beef Kagoshima E5. Wah, bukan kaleng-kaleng ya. Pantesan orang-orang rela waiting list. Udah sepaket juga sama miso soup. Terus senengnya di sini tuh no pork no lard untuk semua menunya. Biar seimbang, Mimin juga pesen Yukejansu. Cita rasanya tuh seger banget dan disajiin di atas hot plate yang panas. Dessertnya harus pesen jasmine tea bule. Pudingnya tuh rasa jasmine tea, gak kemanisan, enak banget. Mimin fix sih bakal balik lagi. Gak apa-apa deh kalau harus nunggu lama. Sebanding banget sama rasanya. Yuk guys, kalian cobain juga. Makan di hari Natal bareng Mimin cowok. Karena Mimin gak mau ribet, jadi langsung pergi ke tempat pork ribs langganan kita. Ini loh, warung Ahok. Ini sih udah viral banget di Malang. Bahkan mereka udah buka cabang di Gading Serpong dan Alam Sutra loh. Bukan punyanya Pak Ahok ya, maksudnya tuh Ahok alias seekor babi. Dan kalau Natal menu yang cocok dimakan tuh ya babi lah. Tapi babi tuh cocok dimakan di situasi apapun gak sih? Kalau kesini tuh wajib hukumnya pesen yang Ahok Fish. Udah dapet pork ribs 1 kilo, bratwurst, dan pork belly. Ini tuh porsinya emang buat 3-4 orang ya. Udah lengkap sama french fries, sayur, dan juga saus. Dan kita makannya berdua dong. Kalian kebayang gak sih betapa kelengernya? Wah, ini bagian babi kesukaan kita berdua. Apalagi di warung Ahok ini. Dagingnya tuh tebel, lemaknya lumer, dan bumbunya caramelize sempurna. Wah, dan sosis Mimin cowok ini panjang, gede, dan juga kaku. Soalnya presentase daging babinya ini dominan. Potongan pork belly-nya tebel. Bahkan sesimpel french fries-nya aja bisa seenak itu guys. Mereka ada menu baru juga nih, bakso bakar. Dan ini jadi yang pertama karena bakso bakarnya dari babi. Karena terbuat dari babi jelas lebih enak lah daripada bakso bakar pada umumnya. Bakso babi yang berkuah juga ada guys, lengkap sama jeroan usus dan kulit babi. Dan Mimin cowok juga pesen sate babinya yang gendut-gendut. Wah, makan di warung Ahok ini bener-bener Christmas dinner goals banget. Yuk kalian samperin juga, ada banyak promo loh, cek aja di IG-nya. Tangsuyuk. Jadi tangsuyuk tuh babi goreng crispy yang disiram saus asam manis guys. Dan ini yang bikin orang Koreanya asli loh. Panjang banget. Mimin paling demen nih kalau nggak pelit babi kayak gini. Tebel-tebel gila potongannya, puas banget. Guys, ternyata di Bandung tuh ada loh tempat makan Korea yang bikin orang Korea asli. Dan saking otentiknya sampai non halal guys. Ini tuh namanya Boshin Myongga. 맛있게 드세요. Dan di sini tuh dapat bancan yang banyak banget, udah gitu free refill lagi. Beneran guys, Mimin tuh kayak lagi di Korea. Padahal ini tuh di Bandung. Sampai-sampai ini tangsuyuknya potongan babinya gede-gede. Mimin suka. Bumbunya juga otentik banget. 이 음식은 순두부찌개입니다. Ini sundubujigennya, ajusinya sendiri yang masak. Homemade, otentik, asli Korea. Dan ini tahunya lembut banget. 이니 훈제 오리. Ini tuh smoked duck yang di grill ya guys. Aromanya. Aromanya smoky, juicy, dan lemaknya berasa banget. 이니 곱창구이. usus sapi. Ini kayak dimasak bareng kentang, kucai, dan ini rasanya pedes. Tuh, ini usus sapinya lembut, lemaknya langsung trot di mulut. Masakan ajusi emang top deh. Lokasi Boshin Myongga tuh di exit tol Pasteur guys. Terus lokasinya jadi satu sama driving goal. Terus setelah makan dikasih dessert gratis sama ajusinya. Yang penasaran, cus deh buruan kesini.